Teman-teman semua, jumpa lagi di channel Permaculture Garden. Kali ini saya lagi ada di salah satu kebunnya anggota nih. Nih, kenalin, namanya Mas Jati. Kenalan dulu, Bro. Halo. Dibuka maskernya, Mas, biar kelihatan. Nggak usah, Mas. Nanti jelek nanti. Oh, jelek. Ini nggak ada protokol kesehatan ya di sini ya? Nah, nggak ada. Nah, kali ini kita mau lihat ini integrasi antara apa ini, Mas? Ini lebah madu saya. Ini lebah Apis madu. cerana ini. Lebah madu di sini. Nah, ini. Sama di itu ada kebun jambu. Nah, ini jambunya. Jambu biji ini. Jambu biji. Jambu apa, Mas? Jambu biji ini, Mas, yang dalamnya itu warna merah itu loh. Oh, jambu merah ya. Nah, ini kenapa nih kok bisa punya ide semacam ini? Wah, ini gimana ya, Mas ya? Ya dulu pertama itu dari jambu. Tanam jambu dulu karena tanahnya kan dulu nggak kepake kan, daripada nggak kepake nanti ditumbuhin banyak semak-semak. Nah, ini ditanemin jambu dulu. Gitu ya. Terus jambunya udah ya istilahnya udah beberapa tahun lah, udah mapan gitu. Nah, terus ada ide juga itu kenapa kok nggak sekalian aja ternak lebah gitu. Nah, nanti kan dari ternak lebah sama jambu ini kan saling berintegrasi, Mas. Nah, integrasinya gimana itu, Mas? Itu bisa gini, dijelasin nggak? Integrasinya itu gini, dari lebahnya sendiri ya. Dari lebahnya itu kan mereka mencari bahan makanan, bahan pangan ya. Itu kan bahan makannya dari bee pollen sama nektarnya. Nah, itu kan bisa didapat dari bunganya pohon jambu ini. Gitu. Terus dari pohon jambunya sendiri mereka juga dapat keuntungan itu. Dari kalau ada lebah itu penyerbukannya jadi lebih baik, buahnya juga jadi lebih banyak. Nah, itu kan sama-sama untung, Mas. Jadi ya kepikiran itu ya akhirnya jadilah seperti ini, Mas. Nah, ide bagus ya ini teman-teman ya. Nah, kalau pengen lihat nih kebun jambunya di belakang nih ada banyak. Sini Mas, samping sini biar kelihatan. Nah, itu kebun jambunya. Ini baru ada yang matang nggak, Mas, ini? Oh, belum ada, Mas. Soalnya belum ada. Kemarin baru aja banyak itu yang matang, tapi kan ini baru berbuah lagi, baru berbunga lagi, terus mulai udah jadi ini banyak ini jambunya yang di sebelah sini, Mas. Ini kelihatan. Sebelah mana? Ini, Mas. Ini kan kelihatan ini, Mas. Ya, sebelah situ ya. Sebelah situ. Ini yang jadi. Ini kan kalau dulu kan ya istilahnya ada, Mas, tetap ada jambunya. Nah, tapi kalau sekarang itu lebih banyak, Mas. Nah, kenapa bisa lebih banyak itu, Mas? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman itu. Mas, itu yang pertama karena lebahnya tadi. Semenjak saya taruh lebah di sini itu kan lebahnya membantu penyerbukan pohon-pohon jambu di sini. Nah, jadi istilahnya membantu produksi ya, Mas ya. Iya, itu kan bunganya yang dulunya pas belum ada lebah itu kan kalau pas musim hujan itu banyak yang gagal. Jadi yang berbuah itu cuma sedikit. Nah, kalau sekarang itu karena ada lebah itu kan membantu penyerbukan. Jadi bunganya itu banyak yang jadi, Mas. Yang jadi buah gitu. Jadi ini bisa dikatakan dengan adanya ternak lebah madu di kebun buah jambu ini bisa meningkatkan produktivitas dari kebun jambu itu sendiri. Nah, selain itu kan lebah madunya juga menghasilkan madu kan. Terakhir panen madu kapan, Mas? Baru mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu, Mas. 2 mingguan yang lalu. Terus hasilnya gimana? Itu dari 3 kotak itu saya dapat 2 botol marjan. 2 botol marjan dan itu hitungannya lebahnya masih baru semua ya? Iya. Masih baru semua. Belum ada 1 tahun, Mas. Berapa bulan? Itu mungkin sekitar 2 bulan ya kayaknya ya? Iya, 3 bulan lah, 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan dan sudah menghasilkan. Nah, ini nanti rencananya mau dikasih berapa koloni nih, Mas? Kelihatannya. Ya nanti tetap nambah, Mas. Nambah terus tapi ya? Kan ya bertahap, Mas. Bertahap. Nanti berarti bagian dalam itu diisi semua ya, diisi. Kalau ini sementara ya baru ada 5, Mas, di sini. 5, baru ada 5. Nanti kalau bisa ya paling enggak idealnya kan ada 20, Mas. 20 kotak. Oke, jadi kalau nanti bisa ada 20 kotak.
lebahnya menghasilkan madu, terus pohon jambunya juga semakin banyak menghasilkan buah gitu ya. Iya, benar. Nah, keren sekali nih. Jadi teman-teman kalau punya kebun buah bisa dicontoh nih yang dilakukan sama Mas Jati ini, salah satu anggota kita ya. Nah, ini sudah membuktikan bisa panen, dan lokasinya ini kan juga hitungannya bukan di pinggir hutan, juga bukan di pedesaan banget, tapi di hitungannya udah masuk area kota ya sini. Iya, masuk. Udah di Karanganyar juga di sekitar perumahan. Nah, cuman kita agen penghijauan lah ceritanya, menghijaukan dimanapun kan. Ya buat teman-teman aja kalau ada yang suka nanam buah atau nanam tanaman buah kan, itu bisa juga kalian ternak madu ya, paling nggak 1 atau 2 kalau kalian taruh ternak lebah di sana, nanti produktivitas tanaman buah kalian itu jadi lebih banyak. Jadi sama-sama saling menguntungkan lah istilahnya. Kalau kita belajar di sekolah dulu, simbiosis mutualisme. Seperti itu. Iya bener. Koloni saya yang baru nah ini banyak, ini udah banyak, udah mapan itu ya. Teman-teman ya bisa lihat sendiri, ini kan banyak itu yang di depan itu. Nah ini mudah sekali ternaknya gitu, soalnya kan di sini juga di sekitar sini itu vegetasinya juga bagus karena banyak pohon jambu, juga ada banyak pohon-pohon lain di lingkungan sekitar kita. Jadi untuk teman-teman itu nggak usah takut mau ternak lebah madu itu, karena mudah sekali teman-teman. Ini jadi koloni saya itu saya liatin satu-satu ya. Ini yang pertama itu, ini yang paling awal ini yang saya dapat. Ini koloni paling galak ini teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri ya, tapi produktivitas mereka juga bagus. Jadi mereka itu bisa menghasilkan madu yang lumayan lah gitu kan. Terus lanjut. Nah ini lebahnya, ini sedikit ini soalnya Mas, kelihatan sedikit tapi di dalamnya ini banyak sekali, dan ini yang paling produktivitasnya tinggi, yang paling menghasilkan madu paling banyak itu yang ini. Lanjut, ini yang selanjutnya, ini juga udah banyak, ini lumayan koloninya. Alhamdulillah ini koloninya itu berkembang dengan baik, jadi mereka udah berkembang biak dengan banyak Mas, termasuk koloni super lah itu Mas. Koloni super ya Mas ya. Iya. Kalau yang itu yang tadi ya Mas ya. Itu yang tadi yang baru aja. Ini yang paling baru ini saya taruh di sini Mas. Terus kemudian ini, nah ini kemarin itu Mas, koloninya termasuk sedikit ini Mas. Ini termasuk sedikit kan, tapi saya rawat. Ini saya rawat, ya istilahnya kita rawat dengan baik, dan akhirnya ini juga jadi koloninya udah lumayan banyak Mas. Kemarin kalau nggak salah sempat disuntik ya Mas koloninya. Iya, ya termasuk dalam perawatan lebah Mas. Itu kalau lebahnya menyusut ya kita suntik pakai sarang lebah yang lain gitu Mas. Tapi harus dibersihkan dulu, tapi tetap ada lavanya. Nanti masukkan ke sini, ya itu nanti berkembang Mas. Gitu. Oke teman-teman semua, itu tadi ya cerita hari ini, konten hari ini tentang integrasi budidaya lebah madu dan kebun jambu. Jadi teman-teman yang punya kebun jambu di rumah atau kebun buah lainnya bisa melakukan hal yang sama gitu. Buah-buahnya tetap menghasilkan dan kita dapat tambahan lagi dari lebah madu. Oke, sekian untuk video kali ini. Salam permakultur, salam organik.